Baik, pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber di samping saya ini yang sangat cantik sekali. Nah, narasumber kita pada hari ini merupakan seorang siswa yang berprestasi. Selamat sore, Mbak. Baik, sebelum saya mulai acara wawancara saya pada kali ini, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi wawancara saya pada hari ini. Baik, sudah bisa dimulai, Mbak? Insya Allah bisa. Oke. Boleh saya tahu nama Mbak itu siapa? Nama saya Dina Vanessa. Mbak lahir di mana, tanggal berapa, bulan, dan tahun berapa? Saya lahir di Matangganau tanggal 16 Agustus tahun 2003. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak, jangan terlalu tegang. Kita slow aja, Mbak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mbak kan sudah besar nih, dan Mbak juga sudah memasuki bangku sekolah tingkat menengah atas. Boleh saya tahu hobi Mbak itu apa? Hobi saya menari dan bermain koni. Oke. Sekarang Mbak sekolah di mana? Saya bersekolah di SMAN 2 Teluk Keramat. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mbak ini kan termasuk siswa yang berprestasi di sekolah kan? Nah, organisasi apa yang pernah Mbak ikuti saat di bangku sekolah? Organisasi yang saya pernah ikuti yaitu Perkumpulan Seni Tari dan organisasi agenda OSIS. Oke, terima kasih. Baik, berbicara soal prestasi apa yang pernah Mbak capai? Baik Mbak berada di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Yaitu kejuaraan dari tingkat SD sampai sekarang yaitu SMA. Baik, kalau di bidang non-akademiknya itu prestasi seperti apa ya Mbak? Prestasi nari, yaitu seni tari. Baik, sangat berprestasi sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Setiap pagi Mbak harus pergi berangkat pagi-pagi untuk ke sekolah. Nah, hal apa yang Mbak sukai saat Mbak berada di sekolah? Yang saya sukai saat berada di sekolah yaitu bertemu dengan teman-teman. Karena bertemu dengan teman-teman itu bisa menghilangkan rasa stres, rasa bosan, dan rasa lainnya. Untuk menjadi seorang siswa yang berprestasi pasti memiliki cara yang mungkin tidak sama dengan siswa yang lainnya. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa berprestasi seperti Mbak? Yang pertama itu berusaha, terus belajar, yang terpenting ada niat. Berarti semuanya itu tergantung pada niat seseorang ya Mbak. Ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Melihat kondisi sekarang, apalagi sekarang adalah masa kita harus melawan dampak dari wabah penyakit ini, sekaligus yang berakibat fatal bagi ekonomi di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Mbak mengenai seorang anak yang berhenti sekolah karena masalah ekonomi keluarganya yang kurang memadai? Kesuksesan atau tidaknya itu bukan dinilai dari faktor ekonominya, tetapi dari niat dan berusaha. Karena setiap orang itu tidak memiliki faktor ekonomi, ada juga yang memiliki faktor ekonomi, tetapi untuk sukses itu dilihat dari usaha dan niatnya. Baik. Ketika Mbak nantinya sudah selesai menempuh pendidikan di bangku SMA, hal apa yang Mbak harapkan untuk kedepannya? Yaitu bisa meningkatkan sekolah tingkat atas, dan yang terpenting membahagiakan kedua orang tua. Ketika Mbak sukses, hal apa yang ingin Mbak capai? Itu membahagiakan kedua orang tua dan berterima kasih kepada mereka, dan insya Allah semisal
ada punya uang, saya akan memberangkatkan orang tua saya ke tanah suci. Baik, sangat mulia sekali. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang menjadikan Mbak bisa semangat atau motivator Mbak untuk bisa terus maju ke depannya? Yaitu orang tua. Orang tua. Apakah ada hal yang lain, Mbak? Tidak. Oke. Jadi orang tua itu sebagai motivator yang paling utama ya bagi Mbak. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, pesan apa yang Mbak sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Mbak ketika Mbak melihat teman-teman Mbak itu mempunyai nasib sama seperti Mbak? Tetap berusaha dan tidak pantang menyerah. Baik, terima kasih atas ketersediaannya menjadi narasumber saya pada kali ini, Mbak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.